Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Seringkali dalam mengejar mimpi, kita tidak dapat mengandalkan hanya kemampuan diri kita sendiri. Banyak rintangan dan tantangan yang terlihat besar menghalangi jalan di depan kita. Kadang ada juga orang yang mengganggu, yang terlihat kuat dan berkuasa. Seringkali kita merasa sepertinya udah gak mungkin lagi kita bisa mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Segala kemampuan sudah kita kerahkan, energi sudah terkuras habis. Tapi kok semakin lama, mimpi terlihat semakin memudar. Sampai membuat kita ragu, apa memang hal ini yang harus kita kejar? Atau itu cuma angan-angan di siang bolong? Apa memang semua itu adalah rencana yang Tuhan kasih untuk kita? Atau jangan-jangan belum lagi saat hasil medical check up tahunan kita terlihat kurang menggembirakan. Keuangan kurang baik, bayar kuliah anak saja masih bingung, dana yang dibutuhkan untuk modal kerja juga belum tersedia. Segala-galanya seolah-olah tidak mendukung. Sehingga mau gak mau akal sehat kita jadi bicara. That's it. We have to be reasonable. Jangan ngoyo. Udah, terima aja dengan lapang dada. Rasanya ya lebih baik begitu deh. Ngapain buang waktu dan buang energi lagi? Bikin stres tahu nggak? Nggak depresi dan gila aja juga udah syukur. Mau apa lagi? Ngapain ngejar sesuatu yang nggak mungkin? Mau cari apa? Demikianlah hal-hal yang berkecamuk di pikiran kita. Tapi ini juga mungkin yang dimaksud dengan iman sebesar biji sesawi. Tuhan mungkin akan membiarkan kita mengalami hal-hal besar yang akan melibatkan kita dalam situasi yang terlihat sulit. Bahkan hampir-hampir secara natural udah gak ada jalan keluar lagi. Kebanyakan orang mungkin akan mengatakan ini adalah pencobaan yang sangat hebat. Banyak juga mungkin yang patah semangat dan menyerah. Nah, disinilah bedanya. Apa kita mengandalkan diri sendiri atau kita mengandalkan Tuhan? Apa kita bergantung pada kemampuan sendiri atau kita percaya akan pertolongan Tuhan? Apa kita hanya mau semua terjadi menurut kehendak kita, menurut ego kita, atau kita akan kembali kepada Allah untuk memohon petunjuk daripadanya? Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus menegur Santo Petrus di Matius 16? Nyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Waduh, ini pernyataan yang sangat keras bukan? Bayangkan, orang sekelas Santo Petrus saja dibilang batu sandungan. Padahal cuma beberapa ayat sebelumnya dalam Matius 16 ayat 18, Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, Tuhan Yesus tahu akan dibawa kemana Santo Petrus ini. Dia akan menerima tugas yang sangat berat. Ya, seperti apa? Untuk itu, ya dia harus mempersiapkan diri dan tidak boleh berpikir seperti manusia kebanyakan, yang alami dan yang natural. Kalau kita dipakai Tuhan, tentunya ya Roh Kudus pasti akan bekerja. Otomatis akan ada suatu kekuatan supranatural dari Tuhan. Dia tidak akan memberikan tugas tanpa memberi kita kekuatan untuk menjalaninya. Nah, tapi dari segi kita pun kita perlu untuk menyadarinya. Wahyu 3 ayat 7 mengatakan, kalau dia membuka tidak ada yang dapat menutup. Kalau dia menutup tidak ada yang mampu membukanya. Kita juga akan sering dengar kalau Tuhan menganugerahkan kesembuhan ilahi yang total saat semua dokter dan ahli kesehatan sudah angkat tangan dan menyerah. Karena ya mereka merasa sudah tidak mampu menyembuhkannya lagi. Juga kalau kita ingat di 1 Samuel 17 menceritakan yang secara logika sudah tidak mungkin, di mana Tuhan mengalahkan seorang tinggi besar bagai raksasa, seorang Goliat, hanya melalui seorang Daud, penggembala yang bersahaja, yang kemerah-merahan dan ya badannya biasa-biasa saja. Juga kalau kita baca di kitab Kejadian 1, kisah penciptaan, di mana pada hari yang pertama di ayat 3
Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu terang jadilah. Kita semua tahu sumber terang itu kan matahari. Padahal di ayat 16, matahari dan bulan baru dijadikan Tuhan di hari keempat. Bagaimana mungkin bisa ada terang padahal matahari belum diciptakan? Sekali lagi, kalau berpikir secara manusia ya nggak mungkin ketemu lah. Tapi ingat, Tuhan kita kan maha kuasa. Dia menciptakan segala sesuatunya bukan hanya dari logika, tapi dia melakukannya semua dengan misterius. Banyak hal juga dalam hidup kita yang terjadi secara misterius, bukan? Yang tentunya sulit dijelaskan dengan akal sehat. Saat semua pintu seolah-olah sudah tertutup, tiba-tiba bisa ada jendela yang Tuhan buka untuk dapat kita lalui. Dia melakukan segala sesuatu dalam hidup kita ya secara misterius tadi, yang tentunya juga sulit untuk dijelaskan secara logika. Bukankah kita tahu kalau Yesus sendiri pernah berkata di Matius 19 ayat 26, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa semua yang kita pikirkan harus benar-benar masuk logika? Apa bisa diterima dengan akal sehat kita? Apa kita malah jadi benar-benar membatasi hidup kita meski sudah melihat kebesaran Allah? Allah yang telah mengangkat kita jadi anaknya, Allah yang telah menebus semua dosa-dosa kita, Allah yang telah mengasihi dan mengaruniai kita dengan segala sesuatunya. Bayangkan, apa jadinya kalau kita membatasi diri kita hanya dalam lingkup akal sehat akan kemampuan diri kita sendiri. Kemampuan keuangan, kondisi diri, serta keterbatasan kita. Masih ingat kisah Elia dan janda di Sarfat? Di mana dalam kesulitannya, dalam kemiskinan dan ketidakberdayaannya, dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Untuk dia dan anaknya makan, kemudian katanya akan mati karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi dengan iman, dia mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui Elia. Agar membuatkan roti untuk Elia terlebih dahulu, maka tepung dan tempayannya tidak akan pernah habis. Dan minyak di dalam buli-bulinya tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Ingat apa yang terjadi? Dengan melakukan apa yang Tuhan suruh, janda ini bukan hanya memperoleh berkat di mana tepung dan minyaknya tidak habis berkurang, tapi dia juga memperoleh berkat istimewa. Saat anaknya sakit dan meninggal, pertolongan Tuhan datang, menyembuhkan, bahkan menghidupkan kembali anaknya. Kita juga dapat belajar dari Lukas 1, kisah Bunda Maria. Bayangkan, Bunda Maria, seorang perawan yang bertunangan dengan Bapak Yosef, dia dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Dan setelah memberi salam, malaikat Gabriel memberitakan suatu berita besar bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tentu saja Maria kaget, bingung dan khawatir dan bertanya, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Aku kan belum bersuami. Mana mungkin seorang perawan yang gak pernah berhubungan dengan seorang laki-laki bisa mengandung? Memang mungkin dulu belum ada pelajaran biologi, tapi rasanya semua orang sudah tahu kalau punya anak ya harus berhubungan. Sampai malaikat Gabriel menjelaskan, tenang Maria, Roh Kudus akan datang atasmu dan kuasa Allah menaungimu. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu yang kudus dari Allah. Malaikat Gabriel sadar, kabar yang dia sampaikan bukan kabar biasa, tapi kabar luar biasa yang tentunya membutuhkan iman. Makanya dia gak marah akan keraguan Maria, bahkan menjelaskannya. Dan kita semua juga tahu apa kelanjutan dari jawaban Maria. Bukti iman kepada Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria tahu yang dia terima bukan hal biasa. Karena apa? Karena Tuhan kita memang Tuhan yang luar biasa. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Seperti kata Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah sekarang setelah melihat banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan. Setelah mengalami sendiri kehebatan Tuhan dalam hidup kita.
bagaimana dia sudah mengangkat kita dari lembah kelam ke tempat terang, bagaimana dia sudah mendampingi setiap langkah kita, bahkan menggendong kita saat kita sudah tidak mampu lagi berjalan. Apa kita masih belum mau benar-benar berserah kepada Tuhan? Apa kita masih berani mengandalkan dan menyerahkan segalanya kepada Dia yang begitu hebat? Dan kita masih mau mengandalkan diri kita sendiri yang penuh dengan keterbatasan? Jawabannya ada pada diri Anda dan saya. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.